kami sangat membuka kesempatan untuk bersosialisasi dalam berbagai kegiatan bersama, walaupun tidak selalu dan setiap hari ya. Tapi kami tidak menutup diri, sehingga mungkin di kampung sini mau ada kegiatan apa, kita diminta bantuannya, kita segera untuk memberikan respon. Justru kami sedari awal ya, untuk tidak membuat mereka, para siswa ini menjadi terasingkan dengan lingkungan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Ya mungkin Arahato berat Sama memilih untuk menjadi seorang samana ya, tapi itu tidak menutup kemungkinan sengsara, walaupun mungkin tidak bisa keluar, tidak bisa seperti yang lainnya, tetapi ada manfaat tersendiri untuk menjadi seorang samana. Walaupun banyak perbedaan, tapi kami enjoy saja, menikmati dan banyak pengalaman. Oke teman-teman, ini kamar kami di Wihara Dina Dharma Serada. Ini kamar cewek, kita masuk ya. Jadi kegiatan sehari-hari kita di kamar, ini ada yang belajar. Halo teman-teman. Hai. Terus ini tempat tinggal kita, tempat tidur kita. Ini ranjang kita. Ada lemari. Ada teman-teman kita. Hai. Hai. Ya, semuanya duduk. Masih berapa orangnya? 3 orang lagi belum datang ya. Nanti nyusul ya. Semua beranjali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Bhagavato Sama Sati, Nakatang Tumanggalang Supakatang Sesitang Sukano Sumoto Cacuyitang Brahmacarejo, pada Cindang Kaya Kamang Wadah Kamang Wadah Senang. Cerita pertama itu ya karena dulu saya ingin latihan jadi samaneri, itu saya cari info, ternyata ada kakak ipar saya yang kesini, kakak saudara. Terus yang lebih mendorong saya kesini itu karena orang tua saya, saudara saya kan 3, jadi yang cuman kerja yang gajinya lumayan itu cuman mama saya, kerjanya di Serang, itu di Kemenak. Sedangkan bapak saya di rumah, cuman cuman distributor gas gitu. Terus untuk mungkin meringankan beban orang tua, saya memilih untuk kesini. Tapi tidak terpaksa kok, itu tulus dari hati saya mau belajar mandiri, mau belajar gimana sih kalau ketemu sama teman-teman dari luar yang wataknya itu beda-beda, terus kita itu harus gimana gitu. Ya, coba sadari dan rasakan. Sesuatu yang kita eman-eman, kita sayang, tapi harus kita lepaskan. Ya. Kita belajar melepas dari kemelekatan. Yang namanya keindahan itu bukan karena aksesoris-aksesoris itu. Dibangun dari hatinya.
karena dulu saya pernah ikut Papa Jadi Lasem, itu kan saya melihat ada Samaneri kecil. Dia masih kecil tapi udah pakai jubah coklat gitu. Dia tuh pinter ngomong bahasa Inggris, pokoknya bijaksana dalam omongannya, tingkah lakunya, terus juga pinter sekolahnya. Terus saya tanya tuh, orang tua kamu di mana? Terus tapi dia tuh tidak mau tidak mau mengutarakan, tidak menjawab, cuman senyum, cuman gitu. Nah ya itu kalau di kamar cita-cita kehidupannya dia tuh saya tuh jadi kenapa sih anak kecil juga bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Terus maka dari situ saya mau berniat berlatih jadi Samaneri, dan karma baik di sini hari ini saya bisa berlatih jadi Samaneri. Ini gini, tekuk ke dalam. 2 aja cukup, sampai bawah ya. Nah, lepas ini tarik. Nah. Pasastren ini sebenarnya adalah satu model pendidikan yang cenderung pendidikan non formal, tetapi itu adalah sebuah perguruan dalam bentuk padepokan dalam pada zaman dulu ya, pada zaman dulu, bahkan mungkin di zaman Sailendra, di zaman Mojopahit, Sriwijaya. Nah ini sudah, atau sistem pendidikannya itu cenderung semacam itu. Jadi para siswa itu diasramakan untuk menempuh pendidikan dalam kurun waktu seberapa lama sampai dianggap memadai atau memiliki kemampuan tertentu untuk memberikan pelayanan atau menjadi juru penerang atau dharma duta, yang kemudian baru ditugaskan kemana untuk menjadi dharma duta atau pembabar dharma. Ini karena terjadi kesenjangan sejarah yang cukup lama, maka kita mencoba menggali dari tradisi-tradisi yang masih mengakar ya terkait dengan pasastren ini yang tentu ya berdasarkan cerita rakyat itu dulu bentuknya itu adalah padepokan, di mana di situ ada seorang guru yang entah istilahnya itu pendeta ataupun pertapa atau begawan, begitu ya sebutannya. Dan kemudian para siswa itu adalah nyantrik di situ ya. Jadi belajar dan juga hidup bersama dengan gurunya untuk menuntut ilmu.
saya bermula dari sedikit-sedikit untuk mencoba menyelenggarakan ya melalui Yayasan Gunadarma Gunung Kidul kita membuka program beasiswa anak asuh. Ya, beasiswa anak asuh. Sebenarnya awalnya kita mulai justru dari yang kuliah dulu. Ya, yang kuliah dulu itu sudah senior-senior sekarang, ada yang jadi biku, ada yang jadi PNS dan banyak yang sudah bekerja. Kalau dari prinsip ajaran Buddha kan yang pertama kita itu bertindak ataupun membuat sesuatu ataupun berkarya itu jangan sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kemudian saya matangkan untuk program beasiswa anak asuh dan kita kelola dalam bentuk pasastren. Artinya mereka kita rekrut, kita kumpulkan, tinggal di satu tempat, ya. Kemudian kita bimbing, kita bina dan mereka tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SLTA. Yang artinya dari ilmu pengetahuan ini kemudian membentuk skill Anda bisa membuat karya yang baru. Pasastren ini ya semula kita namakan kan Pasastren Gunadarma yang berpusat di Gunung Kidul. Itu kita lebih fokus ke pelajar tingkat SLTP. Nah, kemudian setelah lulus dari sana, nah, itu sebagian besar adalah melanjutkan untuk ke pendidikan tinggi keagamaan, yaitu di Sekolah Tinggi Agama Buddha Semaratungga yang ada di lingkungan sini. Sehingga kami melanjutkan dari sistem pasastrian yang di sana, ya, kemudian kita adopsi, kita selenggarakan juga di sini yang bertempat di Pusdiklat Budayana Boyolali ini, tapi kita prioritaskan yang tingkat pendidikan tinggi, jadi para mahasiswa mahasiswi. Karena mereka ini adalah sebagai mahasiswa tentu banyak kegiatan juga di kampus, baik itu kegiatan perkuliahan maupun juga kegiatan kemahasiswaan. Ya, namun di sela-sela kesibukan itu kami arahkan untuk tetap aktif dengan unit-unit kegiatan yang diselenggarakan di Pusdiklat. Di antaranya adalah kegiatan pertanian, baik itu untuk tanaman hortikultura ya seperti sayur-sayuran. Itu di samping untuk kebutuhan sehari-hari, kalau panennya banyak tentu juga bisa dijual ke pasar untuk menopang kebutuhan-kebutuhan lainnya juga. Kadang kalau untuk bumbu-bumbu kadang ada yang sumbang ya. Kadang ya terpaksa harus beli juga. Cuman kan dari penjualan sayur itu ya kita berikan untuk yang lauk pauk, kan makan nggak sayur melulu, jadi minimal ada tahu tempe ya, sesekali ada telur begitu kan. Jadi mereka para sastri dan sastria ya istilahnya, kalau dalam pasastren itu sastri yang perempuan, sastria ini yang laki-laki. Nah, cuman di sini ada dua kelompok, ada kelompok yang monastik, para samanera, para biku, dan ada yang kelompok umat biasa, yaitu para mahasiswa biasa. Itu memang kita pisahkan. Kalau kami sama Bhante Bodhil langsung itu diajarkan bagaimana menjadi mandiri. Jadi kalau
kemandirian itu sangat penting sekali. Nah, kalau yang untuk wirausaha yang ini, Jamur ini kan kami juga belajar bagaimana berwirausaha. Nah, terus untuk yang kontribusinya kami biasanya untuk tiap pemanenan, karena kami juga yang namanya manusia itu pasti banyak kesalahan. Makanya kalau untuk manajemen keuangan kami langsung serahkan pada pesantren sendiri. Kaya sira arsa marati saking apa nandang aywa samara suming kere. Yang pasti kalau yang pondok pesantren itu kan pasti memiliki aturan-aturan tersendiri. Beda kalau untuk yang perkuliahan terus ikut kos atau ya seperti itu, pasti ada. Kalau di pesantren itu pasti ada kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya, kecuali ya beda kalau di kos. Arahang Samma Sambuddho Bhagawan. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Pada dasarnya karena memang kita menyiapkan mereka ini adalah sebagai generasi penerus kami yang untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan kegiatan kami sekarang ini dalam kedarmadutaan khususnya, maka mereka memang kita upayakan untuk mempersiapkan diri lebih baik supaya punya bekal yang lebih mencukupi, lebih memadai. Menurut hemat kami bahwa berdakwah itu tidak cukup hanya kita memberikan ceramah-ceramah saja. Tapi bagaimana bisa merubah mentalitas termasuk komunitas atau umat atau jemaat ini. Mereka membutuhkan keteladanan. Mereka membutuhkan contoh. Yang pasti mental, ya itu mental. Karena jujur di lingkungan saya itu di rumah saya asli di Jepara itu agama Buddha itu minim sekali gitu loh. Ya, minoritas. Kalau misalnya melihat Bante sama Nela kan mungkin sudah biasa, tapi kalau melihat cewek seperti ini, mungkin mereka pandangannya kok mau sih, kok gitu sih. Nah itu yang harus saya kuatkan dalam diri saya biar saya tuh nggak emosi, terus terima dengan lapang dada saya. Ya memang ini sudah mau saya, sudah keputusan saya harus saya jalani. Walaupun orang mau bilang seperti apa itu terserah mereka, karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Sudah ada beberapa tempat ya, dan juga model beasiswa anak asuh ini sebenarnya banyak ya, yang disponsori semacam perusahaan ataupun yayasan-yayasan besar. Tapi mereka prioritaskan pada para anak-anak atau para siswa yang berprestasi.
Saya berpikir berulang kali, bukan 2 kali saja. Terus anak-anak yang hanya pas-pasan, secara kemampuan intelektualnya pas-pasan, ekonominya juga lebih tidak mapan. Mereka ini lebih bermasalah kalau kita tidak rangkul. Maka dalam pasastrian ini kami tidak memandang atau tidak menyaring dari yang prestasinya bagus, yang IP-nya tinggi, tidak. Tapi mereka yang punya niat, punya minat besar dan siap untuk mengikuti ketentuan yang diberlakukan di sini, maka kita rangkul, kita fasilitasi. Kalau di pesantren yang sini, yang kami itu kan nggak ada secara tertulis kami harus seperti ini. Setelah perkuliahan kami harus menetap di sini, bagaimana balas budi, kami nggak ada seperti itu. Tapi untuk membalas kebajikan selama kami di sini, jadi makanya ya saya harus menetap dulu di sini. Saya juga sebenarnya punya cita-cita seperti Bante, seperti pengen punya anak asuh, gitu, pengen membantu yang belum bisa sekolah.